Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan puasanya? Alhamdulillah, Mas semangat dulu. luncur. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kepada ketua kelas untuk dipimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Nanda. Seperti biasa, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di Google Form ya. Linknya sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp Group. Sebelumnya, Ibu sudah mengirimkan link YouTube untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu tidak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ceramah, Bu. Ceramah, Bu. Bagus, benar ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks ceramah. Sebelumnya Ibu akan berbagi layar terlebih dahulu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai teks ceramah. Sebelumnya Ibu akan memberitahukan dulu kompetensi dasar dan indikator kita hari ini, yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang terjadi dalam ceramah. Indikatornya memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca, kemudian menentukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi informasi pada ceramah berupa permasalahan aktual yang terjadi. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu ingin bertanya, ada yang sudah tahu belum apa itu teks ceramah? Aku, Bu. Baik, silakan Putri. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya, Bu. Baik, jawaban yang bagus Putri, terima kasih. Jadi Ibu akan tambahkan sedikit, selain menyampaikan suatu informasi, ceramah itu juga dapat diartikan sebagai sebuah pidato yang bertujuan untuk menyampaikan dan menerangkan atau menyiarkan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan ajaran agama. Nah, yang menyampaikan ini adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Nah, medianya ini bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Ceramah juga mempunyai ciri-ciri. Jadi, ada yang tahu tidak ciri-ciri dari ceramah itu apa saja? Ini, Bu. Saya, Bu. Baik, Eni, silakan. Nah, jadi ciri-ciri ceramah itu disampaikan oleh orang-orang yang mempunyai keahliannya, Bu. Baik, ada lagi kah? Saya, Bu. Nanda ya, silakan Nanda. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, Bu. Baik, jawabannya bagus semua ya. Terima kasih Eni dan Nanda. Jadi, ciri-ciri teks ceramah itu, yang pertama ada ceramah disampaikan oleh orang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya maupun ilmu tertentu. Selanjutnya, ceramah itu juga memiliki struktur yang lengkap. Strukturnya ini terdiri dari pendahuluan, isi, dan juga penutup. Selanjutnya, isi ceramah sesuai terhadap kegiatan yang ada dalam pemilihan tema. Misalnya, ceramah karena ini bulan Ramadan, berarti ceramahnya seputar bulan Ramadan. Kemudian, isi ceramah itu harus bersifat objektif, jelas, dan juga terbukti kebenarannya. Lalu hindari hoaks atau kebohongan. Kemudian ada isi ceramah ini tidak menimbulkan perselisihan atau pertentangan di dalam masyarakat. Dan terakhir itu ada bahasa yang digunakan dalam ceramah ini harus sopan dan mudah dipahami oleh pendengarnya. Berikutnya ada tujuan dari teks ceramah. Jadi, di sini Ibu ingin bertanya kepada Nanda Rosalina. Ada Nanda? Ada, Bu. Baik, Nanda, jadi apa saja tujuan dari teks ceramah? Tujuan ceramah itu ada 6, informatif, persuasif, argumentatif, deskriptif, rekreatif, dan naratif, Bu. Baik ya, jawaban yang bagus Nanda, terima kasih. Jadi benar apa yang dikatakan Nanda tadi, tujuan dari teks ceramah itu ada 6. Yang pertama ada informatif atau instruktif. Nah, yang pertama ini memberikan informasi tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut. Yang kedua itu ada persuasif. Nah, persuasif ini tujuannya itu mengajak pendengar agar mengikuti apa yang telah penceramah itu sampaikan. Nah, ketiga ada argumentatif. Nah, argumentatif ini untuk menyampaikan atau meyakinkan pendengar tentang sesuatu hal yang beliau sampaikan. Kemudian ada deskriptif. Ini untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan tertentu.
Kemudian ada rekreatif. Rekreatif ini bertujuan untuk menghibur atau menggembirakan para pendengar agar pendengar itu merasa senang, tidak bosan atas ceramahnya. Kemudian yang terakhir ada naratif. Nah, naratif ini menceritakan sesuatu hal pada pendengar. Berikutnya yang terakhir itu ada jenis-jenis ceramah. Nah, jenis ceramah ini ada umum dan khusus. Nah, sebelumnya Ibu dari tadi melihat Melina Siti, apakah ada di Zoom? Ada, Melina? Bu. Ibu tadi lihat kamu kayaknya kayu banget ini. Kamu tidur ya? Enggak, Bu, tapi emang sedikit ngantuk. Oh, gitu. Nah, jadi untuk semuanya nih ya, bukan untuk Melina Siti saja. Lain kali, kalau ada guru yang menjelaskan, itu harus diperhatikan. Kalau misalnya ngantuk, itu kalian boleh untuk cuci muka dulu, biar muka wajah kalian tuh fresh, jadi segar lagi. Jadi untuk Siti, jangan diulangi lagi ya. Ya, Bu. Nah, jadi ini Bu akan bertanya lagi nih sama Siti. Apa sih perbedaan dari ceramah umum dan khusus ini, Siti? Iya, Bu. Jadi Ya. ceramah umum. Iya, Bu. Jadi ceramah yang berisi pesan yang bertujuan memberikan informasi kepada pendengar yang umum atau masyarakat luas. Sedangkan ceramah khusus itu memberikan sebuah nasihat atau penunjuk kepada pendengar tertentu yang bersifat khusus baik dari materi atau yang lainnya, Bu. Baik, terima kasih Silky. Jadi benar sekali ya apa yang dikatakan Silky bahwa ceramah umum itu merupakan pesan yang tujuannya untuk memberikan sebuah nasihat serta petunjuk-petunjuk yang ditujukan terhadap khalayak ramai. Sedangkan untuk khusus itu sama saja untuk memberikan sebuah petunjuk kepada khalayak ramai. Tapi ini bersifat khusus. Nah, khususnya itu melalui temanya. Misalnya temanya itu tentang Isra Mi'raj. Nah, jadi di dalam ceramah itu yang diceritakan hanyalah tentang seputar Isra Mi'raj. Nah, begitu. Baiklah, anak-anak, ini salah satu contoh dari teks ceramah yang berjudul Keutamaan Ramadan. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Bisa, Bu. Bagaimana cara untuk menemukan sebuah informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah, Bu? Baiklah, pertanyaan yang bagus sekali, Nita. Nah, jadi untuk kita menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah itu, kita bisa melihatnya dengan beberapa kategori. Nah, dan informasi. Yang pertama itu ada informasi berdasarkan fungsi, yaitu ini informasi yang kegunaannya untuk menyampaikan informasi. Contohnya tuh ada informasi edukatif yang mengajari pembaca, misalnya tentang teknik belajar yang benar. Kemudian yang kedua ada informasi berdasarkan format penyajian, itu informasi berdasarkan bentuk penyajiannya. Misalnya melalui media massa yang dikenal seperti tulisan, foto, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada informasi berdasarkan lokasi peristiwa, itu informasi yang berdasarkan tempat kejadian peristiwa itu terjadi. Dan yang keempat berdasarkan kehidupan. Nah, kehidupan ini seperti misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya. Dan yang terakhir ada informasi berdasarkan bidang kepentingan. Itu kepentingan ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kemudian informasi perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Yang ketiga tentang cara atau kiat dari dan praktis bagi pembaca. Dan terakhir informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Jadi kita harus mengetahui dulu jenis-jenis informasi tersebut. Dengan begitu kita bisa dengan mudah tahu bahwa informasi dan permasalahan aktual yang ada dalam ceramah tersebut. Nah, bagaimana Mita? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas diskusi. Seperti yang kalian lihat di layar ya. Nah, secara berkelompok diskusikanlah tentang jenis teks. Nah, apa jenis teks itu? Ceramah, pidato, atau khotbah. Nah, kemudian jelaskan alasannya. Nah, ini Ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Baiklah, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, di sini Ibu minta untuk kelompok 1, silakan dipaparkan tugas diskusinya. Baik, Bu. Saya Putri Ersha dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Seperti yang dilihat di layar, inilah hasil dari kami. Teks pertama yaitu teks kedua itu teks pidato. Saya paparkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1.
Bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Apakah sudah setuju atau sependapat dengan hasil dari kelompok 1? Saya izin menanggapi, Bu. Baiklah, silakan Ejin. Nah, menurut kelompok 3, kami setuju, Bu, karena kedua teks tersebut memang berbeda. Itu dapat dilihat dari ciri-ciri dan tujuannya yang sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Bahwa teks pertama itu adalah ceramah, sedangkan teks kedua adalah pidato. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 atas tanggapannya. Benar semua ya apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman kalian tadi. Beri apresiasi dulu berupa tepuk tangan untuk yang sudah berani menjawab tadi. Baiklah, terima kasih. Jadi, ketika kita sedang ketika kita sedang mengidentifikasinya, itu kita harus benar-benar memahami. Jadi untuk teks yang pertama tadi benar itu teks ceramah, yang kedua adalah pidato. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin meminta satu orang membantu Ibu untuk menyimpulkan. Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Baiklah, Latifah, silakan. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu ceramah adalah suatu pidato yang bertujuan untuk menyampaikan dan menerangkan atau menyiarkan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan ajaran agama. Ceramah juga memiliki ciri-ciri, 6 tujuan, 2 jenis yaitu umum dan khusus, serta kategori informasi untuk menemukan permasalahan aktual di dalamnya, Bu. Baik, terima kasih Latifah atas bantuannya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ada tugas rumah buat kalian. Jadi ini tugas rumah untuk kalian, ada 2. Yang pertama, buatlah satu teks ceramah sesuai dengan jenis-jenis ceramah. Yang kedua, susunlah bagian-bagian penting dari permasalahan dari teks ceramah tersebut. Nah, ini formatnya bisa kalian lihat ya. Nah, kedua tugas ini kalian kumpulkan H-1 sebelum pembelajaran dimulai. Nah, jangan lupa kerjakan dan cermati benar-benar tugasnya. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Ibu minta tolong pada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita. Silahkan. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Nanda. Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.